Selamat malam Bapak dan teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya untuk tugas civics. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan etika dalam sebuah kampanye publik? Menurut saya dalam kampanye publik itu kita bisa cara dengan menghormati atau merespon orang, terus dalam kita berperilaku terhadap orang yang sedang berbicara. Jadi kayak respect gitu kepada yang bicara ya. Betul, jangan kita berkata jujur atau menghormati dia dalam pembicaraan tersebut. Oke. Bagaimana cara memastikan pesan kampanye tetap jujur dan tidak menyesatkan masyarakat? Eh, Menurut saya, pertama dalam fakta kita harus berbicara secara jujur. Pertama, kedua kita harus eh, melibatkan pakar atau pihak impiden untuk memeriksa kebenaran isi kampanye tersebut, memastikan. Setelah itu dengan kita mengucapkan bahasa yang jelas. Terus keterbukaan sumber. Jadi kita harus terbuka dalam publik atau sosial media atau semuanya. Jadi harus kayak fakta konkret gitu ya buat Betul. buat memastikan pesan kampanye tetap jujur gitu ya. Iya. Oke, oke. Apa tantangan terbesar dalam menjaga etika saat kampanye publik berlangsung? Tantangannya adalah pertama kita dalam persaingan. Itu kita harus bersaing dengan sehat atau keinginan memenangkan dukungan yang dapat mendorong pihak tertentu. Setelah itu kita uh, kurangnya literasi di media publik, itu contohnya masyarakat mudah terpengaruh dalam pembicara atau sosial media yang beredar di era digital tersebut. Terus kepentingan sponsor atau pihak tertentu bisa mengaruhi arahnya kampanye, dan disinformasi cepat menyebar, yaitu informasi palsu sulit dibendung di era digital tersebut, karena di sini era digitalnya banyak yang hoax. Bagaimana pandangan Anda tentang penggunaan isu sensitif atau emosional dalam kampanye? Isu sensitif itu digunakan dengan relevan, faktual, dan disampaikan dengan hormat. Namun manipulasi emosi atau mengeksploitasi trauma publik untuk keuntungan kampanye. Contohnya mengangkat isu kesehatan mental untuk edukasi publik, berbeda dengan manipulasi ketakutan masyarakat dan dukungannya. Jadi kayak manipulatif itu harus jujur gitu ya. Ya, kita harus dalam berbicara sosial media itu harus secara fakta, tidak boleh hoax. Oke, oke. Sejauh mana media sosial memengaruhi penerapan etika dalam kampanye publik? Sejauh mana pengaruh media sosial itu biasanya mempercepat penyebaran pesan, tetapi juga membuka peluang menginformasikan, manipulasi opini, dan serangan pribadi. Transparansi, moderasi konten, dan literasi digital menjadi penting untuk menjaga etika saat kita bersosial media. Penting ya itu. Sangat penting. Apa dampak dari kampanye yang tidak etis terhadap kepercayaan masyarakat? Yang pertama itu ada menurunnya kredibilitas, kedua kerusakan reputasi jangka panjang, ketiga potensi konflik sosial, ketidakpercayaan terhadap institusi publik. Pertama, menurunnya kredibilitas, itu kampanye maupun organisasi penyelenggara, dan potensi konflik sosial media itu akibatnya provokasi atau misinformasi di sosial media. Menurut Anda, langkah apa yang sebaiknya dilakukan membangun kampanye publik yang etis dan bertanggung jawab? Pertama, memanfaatkan media sosial secara baik, tidak menyebarkan hoak atau menandai konten sponsor. Kedua, mengutamakan edukasi dan dialog ketimbang propaganda agresif. Ketiga, melibatkan pihak impiden atau audit pesan kampanye. Keempat, menetapkan kode etik kampanye yang jelas. Keempat, melatih tim kampanye tentang integritas dan tanggung jawab sosial media.
Jadi kita harus menjaga kepercayaan publik gitu ya, Betul. agar masyarakat tetap percaya sama pemerintah. Betul. Oke, sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Masih.